Teman-teman, jika kalian ingin berkunjung di situs Sumber Beji, mohon bantuannya ya, ciptakan tempat yang indah ini sesadu mungkin, jaga kesopanan, jaga adab. Jadi, kemanapun kalian berada, ke tempat yang belum Anda kunjungi, usahakan jaga etika, jaga adab. Dan selalu meminta izin dan berdoa supaya dimanapun Anda selalu diberikan keselamatan dan penjagaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan kelancaran di segala urusan, dan dimudahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel Sulahati TV, Jalan Menuju Ilahi. Kali ini kami dan tim Sufi singgah di petirtaan Sumber Beji. Sumber Beji ini petirtaan kuno yang berlokasi di Dusun Sumber Beji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, teman-teman. Tempatnya berada pada sebuah sendang atau kolam mata air yang sejak lama ini digunakan oleh penduduk setempat untuk beraktivitas dan sumber irigasi sawah. Penemuan ini terjadi pada tahun 2019 secara tidak sengaja di saat warga setempat melakukan kerja bakti membersihkan dasar sendang dari endapan lumpur yang sudah mulai dangkal dengan maksud mengembangkan kolam tersebut sebagai objek wisata desa. Situs tersebut diduga dibangun pada zaman Kerajaan Airlangga sebelum Majapahit, karena di situs ini ditemukan sebuah patung yang identik dengan Kerajaan Airlangga. Nah, bersama dengan Candi Rimbi yang lokasinya sekitar 6 km ke arah timur dan beberapa objek kepurbakalaan lainnya, petirtaan Sumber Beji telah dimasukkan dalam daftar cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2020. Situs petirtaan Sumber Beji ditemukan di lahan sendang atau kolam mata air seluas kurang lebih 5.000 meter persegi yang dipergunakan warga untuk aktivitas sehari-hari dan sumber irigasi pertanian. Proses penyelamatan dan penggalian atau ekskavasi situs Sumber Beji dimulai pada bulan Juli hingga Oktober 2019 oleh BPCPB Jawa Timur dan dilanjutkan pada bulan Agustus dan November tahun 2020. Dalam kegiatan tersebut banyak benda purbakala yang ditemukan. 12 arca pancuran Jaladwara ditemukan yang memiliki motif ukiran bermacam-macam seperti Padma atau bunga teratai, Makara, dewa atau tokoh serta binatang. Jaladwara utama ditemukan pada tahun 2020 berbentuk arca Garuda dengan tubuh manusia. Tidak ditemukan prasasti di situs Sumber Beji, tetapi berdasarkan ciri bangunan dan ikonografi arca, diperkirakan bangunan ini dibangun sejak era Raja Airlangga, yaitu Kerajaan Medang di Kahuripan, dan dipelihara terus pada masa kejayaan Kadiri sampai era Majapahit. Penemuan pecahan benda tersebut terbuat dari porselen yang diperkirakan sebagai pecahan mangkuk atau guci khas Tiongkok di era dinasti Song, menjadi salah satu pendukung yang mengindikasikan situs petirtaan Sumber Beji sudah ada sebelum zaman Majapahit. Dinasti Song berkuasa sejak abad 10 hingga 13 Masehi, yang berarti sudah ada sebelum Majapahit yang berkuasa pada abad 12 hingga 15 Masehi. Setelah dilakukan penggalian, luas area petirtaan yang sementara tampak dan tergali mencapai hampir 400 meter persegi. Lokasi situs ini terpendam di dasar kolam dengan kedalaman sekitar 2-3 meter dari permukaan tanah atau bibir kolam. Ketinggian struktur bangunan situs bervariasi antara 1,2 hingga 1,5 meter.
Area pentirtaan Sumber Beji terdiri dari parit saluran air sebagai hulu atau tempat air masuk sepanjang 14,1 meter dan tinggi 0,69 meter. Dinding pembatas pentirtaan berbentuk kotak ukuran 19,7 kali 17,1 meter. Pancuran utama berbentuk kotak ukuran 6 kali 6 meter dan parit saluran air sebagai hilir berbentuk melengkung mengarah timur laut dengan panjang sementara 11,95 meter. Di pancuran utama berbentuk bujur sangkar tersebut terdapat beberapa lubang atau lorong kecil vertikal, horizontal, dan diagonal sebagai saluran pembagi air. Ada kemiripan bangunan situs Sumber Beji dengan Candi Tikus yang berada di Trowulan, Mojokerto. Sehingga sebagian pakar berpendapat bahwa situs Sumber Beji merupakan pentirtaan atau tempat pemandian keluarga raja. Namun, sebagian pakar yang lain berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyalur air untuk keperluan penduduk setempat pada zaman dahulu. Kini di tahun 2022, pentirtaan Sumber Beji ini dilengkapi berbagai banyak fasilitas pendukung untuk memanjakan para wisata yang berkunjung di pentirtaan Sumber Beji ini sebagai aset dan daya tarik wisata di Desa Kesamben, terutama di Dusun Sumber Beji ini. Dengan dibangunnya kolam yang rencana sebagai kolam renang, tentu semakin membuat antusias para pengunjung untuk datang ke pentirtaan Sumber Beji ini. Pentirtaan Sumber Beji juga dilengkapi dengan sarana tempat ibadah dan juga tempat MCK dan tempat berwudu. Nah, teman-teman semua, kita sedang di Sumber Beji. Kalau gambaran yang saya lihat dan sudah saya tanyakan kepada guru saya, bahwa ini dulu dibuat pemandian zaman kerajaan dan juga bisa dibuat ritual keagamaan umat Hindu atau Buddha zaman kerajaan dahulu. Jadi ini seperti kolam persegi ya, tengah-tengahnya itu ada seperti bata ditumpuk, ibarat zaman sekarang tuh kayak pancuran, tapi dibuat ritual di situ. Jadi orang bersuci, mandi zaman dulu, mandi dibuat bersuci, kemudian ritualnya di situ seperti berdoa di tengah-tengah situ. Nah, di sekeliling ini banyak pancuran yang berbentuknya berbeda-beda. Nah, untuk saluran air itu seperti ini. Nah, seperti susunan bata ini. Ya, nah, air jadi dibuat mengalir di sini. Mengalir di sini. Nah, seperti susunan ini ya. Air dialirkan jadi seperti membentuk pipa, jalan air gitu. Seperti ini. Nah, ini sudah diekspakasi ya, sebelumnya ada di dalam situ. Di antaranya ada seperti air pancuran air. Ya. Dan juga di sini dulu bayangannya ya, kalau malam itu bukan untuk penerangan lampu, itu bukan seperti gas, bukan. Diberikan seperti batu, ada cekungannya. Di situ seperti ada getah atau sesuatu yang bisa terbakar. Yang pasti bukan minyak, karena zaman dulu belum ditemukan minyak. Belum ditemukan minyak tanah untuk pembakaran. Nah, seperti itu. Bukan seperti anak pramuka yang gini-gini loh ya. Perlu diingat. Nah, untuk sesuatu yang gaib yang di sini yang sudah saya lihat dan saya tanyakan pada guru saya benar tidaknya. Memang di sini itu biasanya di hari tertentu atau bulan tertentu dibuat singgah sosok gaib seperti putri berselendang hijau, dijaga oleh naga hijau, naganya itu bermahkota, dan buto hijau. Tapi bukan asli penduduk sini makhluk gaib itu, tapi hanya satu energi yang asli dari sini, penjaga kolam ini, itu dipatung Garuda Kencana, tunggangannya Dewa Wisnu.
Untuk yang di pohon itu gambarannya itu bayangan hitam, teman-teman. Tapi di situ itu ada, di bawah pohon ada makam dua. Itu bukan makam seorang tokoh ya, tapi memang makam penduduk biasa, cuman sudah kuno. Nah, karena sudah dianggap kuno, banyak orang itu tertipu kalau makam itu makam keramat, sebenarnya makam biasa saja. Seperti itu teman-teman semua. Jadi kalau kita mau menelusuri sejarah, itu jangan menelusuri sejarah dari sumber jin, karena jin itu bisa menipu. Nah, kegemaran jin itu suka menipu. Sebaik-baik jin itu ada penipuannya, ada jahilnya. Jadi teman-teman ingat-ingat, kalau penelusuran sejarah atau makam, jangan gunakan sumber dari jin, tapi melalui berzikir, bermeditasi, sehingga pengetahuan dari alam itu benar-benar terhijab tanpa bantuan jin. Bedakan ya. Oke, kita lanjut telusuran lainnya seputar kolam ini di video selanjutnya, dan tempat-tempat yang lebih hebat lagi nanti kita telusuri bersama dengan menghadirkan fakta, sejarah, dan gambaran-gambaran. Terima kasih. Jadi nek sanggup tahu itu Majapahit aja ya. Ya, nek ambek manuk simbol Garuda. Iya. Majapahit pun menghormati Wisnu. Tentu Pajajaran. Ya, Raja Pajajaran itu kan Raja Siliwangi. Dia itu kan titisan Wisnu. Lalu apa Majapahit kok gak ngejur? Pajajaran aslinya kan mudah untuk menghancurkan Pajajaran. Tapi kenapa tidak dilakukan Majapahit? Kan menghormati titisan Wisnu. Dan sejarah yang beredar, jarene hayam buruk ngarepno putrine Pajajaran. Kak itu terus gelut dipateni Gajah Mada. Iku kan propaganda Belanda untuk memisahkan Jawa Timur dan Jawa Barat. Biar dia bersatu, hanya bisa ya menghormati titisan Wisnu. Mosok awake dhewe kate ngejur kene padha Wisnune, ono Wisnu kok titisaku. Mosok kate tak rusak omahe, kan gak mungkin kan dihormati, otonomine dihormati. ngoten. Nek masalah sejarah-sejarah lain putrine Pajajaran dipateni Gajah Mada, lah iku lah hoak kabeh. Hoak, aku menurutku itu propaganda sejarah Belanda itu supaya untuk memisahkan Jawa Barat dan Jawa Timur, supaya perang gini. Berarti banyak kerajaan sejarah yang dibelokkan ya. Ya mesti sih dimensi kan sebelum tahun 1900 kan ya sudah ada kerajaan tanah Jawa iki sapa kaya Ratu Sima, opo ae penguasa iku Ratu Sima iku Jawa Tengah kan iku. Mari ngono aku baca sejarah berdirinya Candi Borobudur, terus candi apa itu iku Roro Jonggrang, Prambanan ya. Prambanan gini. Itu kan pertarungan antara Hinduisme dan Buddhisme. Nggih. Apa sing kalah sapa semuanya biasa lah. Nggih. Cuma kan masalah ilmu pengetahuan, aku gak memandang apa agamamu. Nggih. Ayo pada motor bid'ah. Lah, apa hubungannya? Wong demi masa. Gusti Allah yang ngomong demi masa. Lah nek mau gak gawe susah awakmu. Baik mas gawe wong kafir gak ono hubungane. Nggih, betul. Gitu loh. Contoh aku gawe Buddha, gawe candi Borobudur lah. Kan gak ngaruh sing gawe wong Hindu. Terus aku gawe Prambanan zaman Hindu, terus sing gawe wong Buddha kan yo gak ngaruh. Nggih. Tapi arsiteknya tetap manut Hindu, cara gawe Prambanan. Nggih. Cara sing gawe wong Hindu, gawe Buddha, ya tetap manut Buddha. Kan begitu kudune. Kayak Islam. Nek nduk tanah Jawa, ya ayo gawe tata cara Jawa. Nggih. Aja Arab. Gak bisa ngono. Nggih. Ayo manut nduk Jawa. Mangan roda telu
Cacak mangan soto ngono ya. Apa? Mine ya. Terus kono apa sih? Ngombor-ngombor ini. Bubur ya. Guguk lambenan tuh ngombor-ngombor. Ah, burka. Gendeng wong lanang. Jubah. Jubah. Kon menek apa? Ambek tandur. Nyerawe impet itu. Mbak iya. Gusti Allah iku moho ngerti, moho adil, moho bijaksana. Kok ngantek disekat kaya ngono. Temriko soalnya cuaca panas cak makan nggih jubah. Nek kene adem, kadang panas, kadang udan ya. Oleh nabi nduk kono nggone ruwet. Nggih. Ruwet setengah Sampai mati. bolak-balik ya. Nduk Jawa lah apa gak ndekno nabi. SBN lah. Jawa kayak wali cukup. Cukup.